Semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video saya Yuli Sontani. Kali ini saya mau share masak-masak di tempat camping. Nah, kemarin itu aku masak supi kuah tom yum. Bikinnya itu gampang banget, dan juga saya masak kepiting saus tiram. Kepitingnya sebelumnya saya masak dulu di rumah, dikukus aja ya di rumah, lalu biar lebih gampang pada saat masak di tempat camping. Seperti apa proses pembuatannya dan keseruan di tempat camping, ikutin terus ya sampai selesai. Jangan lupa sebelumnya bantu subscribe video video channel saya Yuli Sontani, dan juga like video ini, like sebanyak-banyaknya, serta komen di kolom komentar jika kalian ada yang ditanyakan mengenai soal camping atau masak-masak juga boleh. Dan juga jangan lupa share jika video ini bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, ini awal perjalanannya. Jadi kita itu berangkat di hari ketiga Lebaran. Nah, ternyata macet pol ya, bener-bener macet. Kita di luar prediksi. Rencana mau berangkat emang dari pagi-pagi, tapi kita packing juga yang lama, lumayan lama packing. Jadi selesai itu berangkat sekitar jam setengah 12 siang. Sebetulnya kalau jalannya normal itu bisa nyampe 1 jam atau 1 jam setengah, tetapi dikarenakan macet total habis libur lebaran ya, perjalannya itu nyampe 8 jam. Kebayang nggak? 8 jam. Nah, ini dia lokasi tempat kita camping. Nah, bisa lihat ya teman-teman, ada papan yang tadi patokan lokasinya. Begitu masuk kita belok, lalu masuk, dan kita juga belok lagi ke lokasi tempat kita camping di Green Grass Cikole. Nah, seperti ini. Nah, ini kita reservasi terlebih dahulu, dan sebelumnya saya sudah booking. Karena kalau misalkan kita mendadak juga khawatirnya tidak ada tempat yang kosong. Jadi kalau misalkan kamu mau camping di sini bisa booking terlebih dahulu. Saya cantumkan nomor telepon via WA ya. Biasanya saya booking via WA di kolom deskripsi ya. Saya cantumkan nomor telepon untuk bookingnya. Nah, ini kita masuk ke lokasi. Kita ke bagian di nomor 5, camper van nomor 5. Nah, jadi begitu nyampe kita langsung tunggu hujannya agak reda terlebih dahulu, karena kondisi masih gerimis ya seperti ini. Nah, ini yang ada tanda panah itu kamar mandinya ya.
Nah ini dia sudah hampir berdiri tendanya, tapi belum selesai ya karena kita mau pasang playseat juga di depan tenda. Jadi saya ini menghadapnya ke arah hutan. Di sini memang sering sekali hujan, jadi memang buat kamu yang mau camping di sini wajib bawa peralatan hujan seperti jas hujan, atau mungkin bisa juga pasang tendanya yang lebih safety ya, lebih tebal agar nanti tidak basah ke dalam tenda. Nah ini kita sudah mulai masak untuk makan malam. Saya di sini mau bikin suki kuah tom yum pakai bumbu instan. Sebelumnya saya sudah cuci udangnya di rumah, jadi ini tinggal kita masak. Kita masak terlebih dahulu udangnya sampai setengah matang ya, sebentar aja. Nah ini setelah setengah matang kita sisihkan udangnya, baru kita bikin kuah sukinya. Nah ini kita mulai masak kuahnya. Kita siapkan sekitar 750 ml air, lalu kita tambahkan dengan bumbu tom yumnya. Nah bumbu tom yum ini enak banget ya, bisa dicoba di rumah buat kamu yang suka kuah tom yum agar lebih praktis. Dan ini berbentuk pasta bumbunya, kita masukkan ke dalam kuahnya. Airnya saya menggunakan air galon ya. Lalu kita tambahkan juga dengan serai agar lebih wangi, dan kita tambahkan juga dengan daun jeruk. Saya tambahkan juga sedikit garam, kurang lebih sekitar setengah sendok teh. Ini sesuai selera aja ya. Lalu saya tambahkan sedikit roiko agar lebih gurih. Lalu saya tambahkan sedikit roiko agar lebih. Saya tambahkan dengan 1 sendok teh gula. Saya menggunakan gula palem, bisa diganti dengan gula pasir. Nah buat kamu yang suka asam bisa ditambahkan lagi asamnya dengan air lemon, tapi saya skip ya air lemonnya karena dirasa sudah cukup asam. Nah ini kuahnya sudah matang, kita tuang ke dalam panci yang sudah ada isiannya ya. Di sini saya tambahkan udang, bakso salmon, dumpling, cikhua, ada pakcoy, jamur enoki. Buat kamu yang di rumah bisa pakai isian apa aja ya, sesuai selera. Ini kita masak lagi sampai nanti kuahnya mulai mendidih dan isiannya sudah matang semua, merata. Dan ini saya juga tambahkan daging suki, nanti saya akan tambahkan kalau isian yang di panci sudah mulai berkurang ya. Kawan wajib pakai itu. Itu punya Apa? dedek. Ya udahlah, ngalah. Wah boneka nih. Ada jamur-jamurnya. Kamu pakai daun. Daun pasti deh. Daun mana? Pakai daun.
Iya, iya. Apa itu? Gurih. Apa ya? Aku mau ambil jaket. Oh, Mama. Aduh, awur. Nah, ini yang terakhir saya tambahkan daging sukinya. Lalu saya juga tambahkan dengan air jeruk nipis agar menghilangkan bau amis dari dagingnya ya. Wah, yuk, wah, yuk ya. Nanti sama Mama. Nanti udah makan. Pipis lagi. Nanti mau pipis lagi soalnya. Pagi harinya di sini suhunya itu 17 derajat dan lumayan masih dingin. Ini sekitar jam 5 lebih ya, jam 5 lewat 17 menit. Sama ayah, sama ayah. Ini yang saya zoom itu tempat kamar mandi juga. Jadi kamar mandinya itu ada dua, yang di depan tadi sama yang di pinggir sebelah kiri saya ya. Nah, untuk sarapannya bebas ya, mau bikin roti ataupun apapun itu. Dan pagi ini saya belum bikin nasi lagi karena nanti untuk makan selanjutnya aja ya. Jadi ini untuk penyelang sarapan pagi aja. Udara di sini cukup dingin, sampai saya bekal margarin pun dia langsung setengah beku ya, makanya dia nggak bisa dioles margarinnya. Jadi saya panggang seperti ini.
Rotinya saya beri isian dengan keju slice dan kental manis ya. Jadi sesuai selera aja untuk roti panggangnya. Pagi hari di sini sudah muncul matahari pagi dan itu bisa untuk menghangatkan badan di cuaca yang dingin ya. Selesai buat roti, saya lanjutkan dengan memanggang sosis untuk teman kentang nanti. Di sini saya menggunakan sosis Hansel, lalu saya potong-potong. Nah, ini sosisnya saya sudah potong bagi dua, lalu saya belah seperti ini. Sebagian juga saya kerat ya, seperti ini, bolak-balik. Saya panggang sosisnya dengan margarin. Setelah mulai meleleh margarinnya mencair, kita tambahkan sosisnya. Ketinggalan juga Semua. Nah, ini dia sosisnya sudah mulai mekar, sudah mulai merekah. Nah, yang suka potongan sosisnya bebas ya, ada yang berbentuk bunga atau dikerat-kerat seperti itu, sesuai selera aja. Mau dipotong di rumah pun tetap enak ya rasa sosis. Nah, ini sudah mulai matang sosisnya, kita pindahkan ke dalam piring. Kita angkat ya semua sosisnya sampai semuanya selesai. Baru saya mulai bikin goreng kentang. Nah, ini saya menggunakan minyak. Tips dari saya kalau ingin bekal minyak ke tempat camping itu diwadahin, setelah diwadahin ya di botol seperti ini. Dan jangan lupa setelah diwadahin seperti ini dikasih plastik lagi ya, biar nanti dia itu enggak, kalau tumpah nggak belebar kemana-mana, tetap di plastik. Nah, ini kentangnya sudah mulai digoreng untuk teman sosis nanti. Setelah digoreng cukup lama matang, kita angkat semuanya kentangnya. Selesai digoreng, kita angkat dan buat saus cocolannya ya, dari saus tomat dan mayones yang ada di pisin itu saya sudah buat sausnya. Selesai menggoreng kentang, lanjut saya menggoreng ketan. Nah, kalau di sini biasa manggilnya itu ulen. Ketan ini enak banget digoreng, jadi luarnya itu teksturnya garing, dalamnya tetap lembut. Biasanya paling cocok itu dicocol dengan sambal oncom. Apa itu? Itu apa, Bunda? Ulen sayang. Buat anak muda yang nggak suka nggak usah. Enak juga. Jadi sarapannya itu campur aduk, ada roti yang sudah dipanggang tadi, lalu ada sosis dan kentang ditambah ulen. Nah, ini sosis sama kentangnya sudah matang, tinggal menunggu ulennya. Sambil menunggu ulen matang, kita sarapan dulu yang ada. Nah, ini sambil menunggu ulen matang ya, kita sarapan dulu. Ini cocolannya, ini kentangnya saya kasih bumbu tabur rasa keju biar lebih enak, anak-anak suka banget itu. Dan ini ulennya yang sudah matang ya, di ketannya sudah matang.
Ini saya tuh suka banget kalau ketan itu garing luarnya tapi dalamnya itu masih lembut ya. Oh ya, bisa komen di kolom komentar ya, biasanya disebut apa goreng ketan ini. Kalau di sini kan ulen. Nah, bisa lihat nih ketannya seperti ini. Jadi dia tuh luarnya garing dan dalamnya tetap lembut. Ini tuh cocok banget dicocol sama oncom, sambal oncom ya. Sambal oncom seperti itu. Tapi karena tidak ada, saya pakai cocol saus aja. Nah, selesai sarapan, kita tuh jalan-jalan ke lokasi sekitar tenda. Nah, ini bisa lihat ya, tenda saya itu memang gak menghadap ke tengah tapi menghadap ke hutan, karena awal pemasangan tuh tanggung juga. Mau masang kemana nih, ya udah kita masang aja ke sana karena lebih dekat juga nanti ke tempat cuci piringnya. Nah, bisa lihat ya yang di tengah itu nomor 14 tadi. Nah, ini tempat cuci piringnya seperti ini contohnya. Nah, ini saya zoom jalan raya ya, jadi bisa kelihatan tuh jalan raya dari tempat tenda. Nah, itu ya jalan raya. Siang hari sekitar pukul 10-an kita persiapan untuk bikin makan siang. Kebetulan saya bekal kepiting, biasanya di sini disebut dengan rajungan karena ada bintik-bintik putih seperti ini. Dan sebelumnya sudah saya kukus di rumah, jadi tinggal saya olah masak dengan bumbu aja. Nah, sebelum dimasak saya bersihkan dulu kepitingnya dengan air galon agar kepitingnya lebih mudah dimasak. Jadi saya akan belah kepitingnya dan saya bersihkan terlebih dahulu. Oh ya, komen juga ya di kolom komentar, biasanya kalian manggil kepiting ini apa? Kepiting atau rajungan? Nah, ekor kepitingnya kita buang juga ya, kita bersihkan. Nah, seperti ini. Nah, kita bersihkan. Setelah mulai bersih, ini kita belah juga ya, jadi bagi dua. Nah, setelah bersih kita belah dua seperti ini ya, saya belah dua seperti ini. Nah, seperti ini saya tutup ya karena lumayan banyak lalat juga di sini, mungkin karena ada yang bau amis seperti itu ya. Untuk persiapan bumbu itu saya sudah buat seperti ini. Jadi saya sudah kupas bawang-bawang dari kulitnya, ada bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Tapi saya di sini menggunakan bawang bombay saja dengan bawang putih. Namanya dicincang, dicoper. Nah, ini dia saya cincang bawang putihnya seperti ini. Sambil menunggu beres bumbu untuk kepitingnya, anak-anak pengen makan sama nugget katanya, jadi saya goreng nugget juga.
Nah, selain bawang bombay, bawang putih tadi, dan saya tambahkan juga dengan daun bawang ya. Jadi biar rasanya tambah mantap, jadi saya tambahkan daun bawang. Nah, ini daun bawangnya sudah saya potong. Tinggal menunggu matang nuggetnya juga. Nah, ini sudah saya juga sudah matang nuggetnya. Saya juga tambahkan timun ya untuk sayuran teman nanti makan dengan kepiting. Nah, ini kita mulai masak kepiting. Tadi minyaknya saya sudah pindahkan dulu, dan ini saya mulai masak, menambahkan minyak. Juga saya tambahkan dengan sedikit minyak dan sedikit margarin ya, Mbak. Pakai margarin itu biar tambah gurih. Jadi ini saya tambahkan dengan sedikit margarin dan sedikit minyak goreng. Kita masak sampai margarinnya meleleh. Nah, ini kita mulai masukkan bawang bombaynya, dan juga kita masukkan bawang putihnya. Kita masak bawang ini sampai benar-benar wangi, harum, dan mulai matang ya. Nah, ada tips dari saya untuk membawa bekal bumbu di tempat camping. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa tebak ini apa ya kira-kira? Teret. Ini adalah minyak wijen. Dan kita tebak ini apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Bukan kecap ya, ini saus tiram. Nah, ini kan untuk bumbu kepitingnya ya. Kita buka, ini apa ya? Wah, ini memang lebih mencair, yaitu kecap asin. Dan kita buka lagi, di sini ada garam, dan di sini juga ada gula ya, gula palem. Jadi bisa pengganti buat gula pasir ya. Nah, jadi lebih praktis kalau kita camping pakai bawa bumbu seperti ini, yang cair pun tetap aman ya. Kembali lagi ke bumbu masak tadi. Nah, ke bawang tadi ya, ini saya tambahkan air agar nanti dia kuahnya nanti kita akan kentalkan dengan saus tomat ya. Jadi saya tambahkan air untuk nanti bumbunya meresap ke dalam kepiting. Nah, ini sudah mulai mendidih. Nah, setelah airnya mulai mendidih, kita mulai tambahkan dengan bumbu-bumbu. Yang pertama saya tambahkan dengan minyak wijen. Seperti ini, saya tambahkan sekitar 2 sendok makan karena saya masak kepiting itu kurang lebih sekitar 5 pieces. Jadi tadi saya tambahkan, jadi sekalian saya bikin bumbunya yang banyak. Setelah ditambahkan dengan minyak wijen, kita tambahkan juga dengan saus tiram sekitar 1/4 sendok, dan saya tambahkan lagi dengan bumbu lainnya yaitu dengan kecap asin ya. Nah, ini saya tambahkan kecap asinnya itu sekitar 2 sendok makan. Lalu juga saya tambahkan dengan sedikit garam, sedikit aja garamnya ya, sekitar 1/4 sendok makan. Dan saya juga tambahkan dengan saus tomat, jadi untuk pengentalnya nanti. Jadi saya tambahkan dulu semua bumbunya, baru nanti saya aduk ya. Untuk penambahan cabai rawit atau saus sambal itu bisa aja ditambahkan. Kebetulan saya juga tidak pedas-pedas ya, karena kalau di tempat camping kalau sudah terlalu pedas, apalagi khawatirnya rawan sakit perut. Jadi saya untuk menjaga itu, jadi saya tidak tambahkan yang pedas-pedas ya. Buat teman-teman bisa tambahkan, cukup tambahkan dengan merica aja sih. Saya tambahkan sedikit merica, sudah cukup. Ini kita masak sampai dia itu matang ya, mulai mengental dan matang.
Ini saya tambahkan juga sekitar 1 sendok makan gula, bisa menggunakan gula pasir dan saya menggunakan ini gula palem. Dan setelah merata dicampur aduk seperti ini, kita koreksi juga rasanya, kira-kira kurang apa, kurang asin atau kurang sedikit gurih manis atau seperti apa, kita tinggal tambahkan aja ya. Ini bumbunya sudah mulai siap ditambahkan dengan kepiting ya. Nah ini dia. Ini kepitingnya tutup. Ini terakhir tadi saya tambahkan dengan daun bawang biar tambah sedap ya. Jadi saya tambahkan daun bawang. Dan ini bisa lihat ya, sudah mulai mendidih, bumbunya sudah mulai meresap ke dalam kepiting. Baru kita angkat. Dan tara, ini dia kita makan siang ya. Ini masuknya jam 10 lebih, jam 11-an ya, masuk ke makan siang. Ini kepiting, anak-anak pengen makan sama apa namanya itu tuh nugget ya. Saya lupa bawa centong nasi jadi pakai sendok ya. Dan ini dia kepiting buat kita makan, bisa lihat seperti ini. Pokoknya itu sedap banget, nikmat banget. Di tempat camping kita masih bisa sempat makan yang kayak gini ya. Jadi saya tuh cita-citakan aja pengen makan enak di tempat camping. Gimana caranya ya? Paling seperti ini aja, dipaksakan aja kita bekal yang seperti ini. Masaknya juga nggak repot kok, mudah. Yang penting kita benar-benar harus persiapannya matang. Nah ini saya sudah mulai makan, anak-anak kan tadi sudah makan ya, jadi gantian biar cepat. Jadi tadi kita sambil beres-beres tenda, dan ini bagian kita makan. Ini tuh pokoknya mantep banget. Saya paling senang dengan bumbunya itu matang banget, bumbunya itu meresap banget ya, gurih. Ini saya coba makan, bisa lihat ya. Nih setelah saya jatuh licin ternyata pemirsa. Pas saya ambil licin, dia tuh masih panas, soalnya lumayan masih panas. Nah ini dia udah saya potong, bisa lihat ya, saya tambahin bumbunya. Pokoknya itu mantep banget. Ini dagingnya tebal ya. Tadi mama sama tantenya juga sudah makan duluan, karena saya nunggu beres-beres biar cepet. Saya makan dulu ya. Nah ini persiapan mau pulang, tenda sudah mulai beres. Tadi saya pasang meja, semalam tuh nggak sempet pasang tenda di situ karena khawatir hujan. Dan ini nih jarak ke kamar mandinya, bisa lihat ya, deket banget. Kita lihat kamar mandinya itu seperti apa. Menurut saya masih bersih, kamar mandinya bersih. Hanya saja kebetulan pas saya kemarin camp itu airnya sedang gangguan, tapi biasanya normal ya, tidak ada masalah. Nah seperti ini. Nah ini dia, kita ke dalamnya. Kebetulan memang airnya sedang dari pumpnya itu sedang gangguan ya, dan biasanya airnya tuh gede. Semalam tuh airnya tuh kencang banget padahal ya. Nah ini keluar dari kamar mandi, kita bisa lihat ada kamar mandi juga nih yang ini ya, nah ini saya zoom, itu kamar mandi juga. Jadi kamar mandinya hanya satu, bisa ke situ juga kalau misalkan di sini penuh. Kalau misalkan penuhnya itu biasanya pagi-pagi ya, pada siap-siap mandi seperti itu. Dan ini kita persiapan pulang, dan sudah mulai beres.
kita perjalanan pulang untuk menghindari macet juga. Dan memang di sini tuh kita pulangnya lumayan siang juga sih, jam 1-an ya kurang lebih. Nah jangan lupa ya, begitu pulang kita rapikan sampai benar-benar rapi dan bersih. Sampahnya bisa disimpan di tempat aja, nanti ada yang buang juga. Nah ini persiapan kita pulang sampai bersih. Dan ada yang unik banget, jadi dia tuh bikin mobil dimodif khusus untuk camping seperti ini. Dia unik banget ya, karena kalau camping itu kadang kan kita repot ya harus pasang tenda. Nah ini dia khusus modifikasi mobilnya seperti ini, dan memang sengaja dibuat seperti ini tuh biar lebih praktis juga, karena biasanya yang camping cuma berdua suami istri karena anak-anaknya sudah besar juga. Dan bisa lihat ya, jadi penataannya itu rapi banget. Di dalamnya sudah ada TV, lemari, peralatan masak juga tinggal digeser seperti itu, disimpan, nggak ribet lah ya. Jadi tinggal buka garasi mobil yang belakang, maksudnya bagasi mobil yang di belakang. Itu dia pengalaman kita camping di Green Grass Cikole dengan masakan-masakan yang praktis seperti menu-menu di kedai, tapi kita tetap bisa makan di tempat camping. Dan memang ini asli capek banget, tapi itu semua bisa terbayar. Kita bisa tetap happy, dan juga kita dapat booster oksigen, full oksigen, karena di sini masih asri, masih penuh dengan pohon-pohon. Dan memang karena datangnya kita malam, jadi kita belum bisa banyak mengeksplor di Green Grass Cikole ini, karena di sini tuh ada jembatan gantung, ada rusa juga, jadi anak-anak bisa lihat rusa. Dan memang di tempat camping tadi juga ada warung ya, jadi yang tidak masak tetap bisa makan, tinggal ke warung aja. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa bantu subscribe yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, biar nanti tidak ketinggalan video-video selanjutnya mengenai camping-camping, masak-masak atau makan makanan. Dan juga like video ini jika kalian suka, share video ini jika dirasa bermanfaat, dan komen jika ada yang ditanyakan. Terima kasih semuanya. Nah ini kan kita pulang sekitar jam 1 lebih ya, setengah 2. Begitu pulang macet lagi, akhirnya kita pakai jalan motong dari Ciater lurus yang ke arah Segalaherang, ke arah Segalaherang ya. Nah pulangnya kita ngebaso seperti ini, ada di daerah Segalaherang ya, bakso Kliwon, pokoknya mantep banget. Ini sekitar pukul jam 5 sore kita nyampe ngebaso sekalian makan sore. Dan makan di sini karena baksonya besar juga seperti ini, jadi kita tidak makan malam ya, jadi ini makan malam kita ngebaso di Segalaherang. Demikian infonya, terima kasih.